Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang misi profetik ilmu dan tanggung jawab ilmuwan. Di mana kelompok ini ada saya sendiri Ahmad Fauzi dan teman saya Yuda Gunawan serta satu teman kami yang bernama Sultan Hanif tidak bisa hadir karena sedang mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Utara Malaysia. Materi yang akan kami jelaskan ada di PPT, yaitu dengan slide selanjutnya materi yang dibahas. Yang pertama tentang pengertian misi profetik ilmu dan tanggung jawab ilmuwan. Yang kedua, etika profesi seorang ilmuwan, kode etik ilmuwan atau rekayasawan. Yang ketiga, profesionalisme dan tanggung jawab sosial ilmuwan. Pengertian misi profetik ilmu dan tanggung jawab ilmuwan. Profetik memiliki arti kenabian berasal dari kata proptetik yang mempunyai makna kenabian atau sifat yang ada dalam seorang nabi, yaitu sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal hanya secara spiritual individual, tapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa hati melawan penindasan. Secara garis besar, bahwa tanggung jawab pokok ilmuwan adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menemukan masalah yang sudah atau akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan mengkomunikasikan yang menemukan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yuda Gunawan. Slide ini yaitu tentang etika profesi seorang ilmuwan atau kode etik ilmuwan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu didefinisikan sebagai seorang yang ahli atau seseorang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan, serta dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmuwan adalah seorang yang ahli dan memiliki banyak ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu atau banyak bidang tertentu. Nah, kode etiknya ini merupakan acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan hidup, terutama yang berkenan dengan proses penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang menjadi suatu bentuk pengabdian dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, poin-poinnya yaitu ada yang pertama membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah, yang kedua bekerjalah dengan jujur, yang ketiga dilarang memanipulasi data, yang keempat dilarang plagiarisme, selalu bertindak tepat, teliti, cermat, berlaku adil, dan hormat terhadap pendapat orang lain. Yang terakhir, perlunya etika dan keinginan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, profesionalisme dan tanggung jawab sosial ilmuwan. Tanggung jawab profesionalisme menurut Surya Sumantri 2010 lebih ditunjukkan kepada masyarakat ilmuwan dalam pertanggungjawaban moral yang berkaitan dengan landasan epistemologi. Dalam bagian kita, maka tanggung jawab profesional ini mencakup asas nomor 1 yaitu kebenaran, yang kedua kejujuran, yang ketiga tanpa kepentingan langsung, yang keempat menyadarkan kepada kekuatan argumentasi, yang kelima rasional, yang keenam objektif, yang ketujuh kritis, yang kedelapan terbuka, yang sembilan pragmatis, dan yang terakhir ada netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik dalam menafsirkan hakikat realitas.
Kemudian terdapat 2 poin. Nah, yang pertama, ilmuwan harus bersikap netral, artinya bahwa terserah kepada masyarakat untuk menentukan objek apa yang akan ditelaah dan untuk apa pengetahuan yang disusun kaum ilmuwan itu dipergunakan. Nah, sedangkan kelompok ilmuwan kedua berpendapat bahwa ilmuwan mempunyai kelompok. Poin kedua, analisis sejarah mengenal interaksi antara ilmu dan masyarakat. Pengenalan kedua, Perang Dunia telah membuktikan bahwa ilmu telah dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang destruktif. Berdasarkan hal inilah, maka ilmuwan merasa terpanggil untuk mengembangkan sikap tanggung jawab sosialnya secara formal. Dikti 1984. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2 tentang materi yang kami dapat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa menanyakan pada kolom komentar yang tersedia di online learning Hamka. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.